Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Walid Umar. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah video yang nantinya dapat membantu Anda untuk menyelesaikan soal ujian kompetensi TKJ untuk paket 3. Adapun kita perlu sebelum menyelesaikan atau membuat penyelesaiannya, kita perlu memahami sedikit skenarionya. Skenario pada paket 3 kali ini adalah kita sebagai seorang teknisi jaringan ditugaskan untuk merancang dan mengkonfigurasi sebuah router yang memiliki fungsi sebagai WiFi. Namun jika kita tidak memiliki perangkat router yang sudah di dalamnya sudah include dengan perangkat WiFi, maka kita bisa menggunakan router RB750 yang bawaannya tidak memiliki WiFi, namun kita bisa menggunakan wireless outdoor, artinya perangkat wireless device yang tersendiri. Nanti kita akan coba bangun sama-sama. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan menggunakan perangkat simulasi. Jadi Ether satunya. Jadi kalau kita lihat di sini, adapun fitur-fitur yang diminta adalah gateway internet, hotspot, DHCP, bandwidth management, firewall, kemudian internet tersebut akan di-share ke klien melalui jalur kabel, yaitu jalur kabel tidak menggunakan hotspot, dan sedangkan jalur wireless menggunakan hotspot. Nah, tentunya kalau membaca skenario sepintas di atas, ada 3 Ethernet yang akan dipakai. Ether 1 akan menuju ke internet, Ether 2 atau port 2 akan menuju ke kabel, terus Ether 3 atau kalau router kita memiliki WLAN bisa langsung kita konfigurasi. Namun kalau kita tidak memiliki WLAN, kita bisa konfigurasi di Ether 3 saja. Namun kita akan melewati konfigurasi ini pada baris konfigurasi SSID. Oke, kita lanjut saja. Pastikan Anda sudah menginstal server Anda MikroTik pada VirtualBox. Jika sudah, kita bisa mengkonfigurasi dengan 2 metode seperti yang saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Metode pertama bisa menggunakan VirtualBox menggunakan CLI, dan metode kedua kita bisa meremote menggunakan Winbox seperti ini. Kita akan coba remote. Ya, ini admin. Oke, kita coba remote. Ntar kita coba lagi. Ya. Oke, kita sudah masuk di Winbox. Kita tinggal konfigurasi. Kita kembali ke Notepad. Kita lihat lagi di atas.
Di sini kita diminta untuk konfigurasi NAT Ether 1 dulu. Jadi kita konfigurasi Ether 1, IP-nya berarti IP dari Ether 1 adalah DHCP. Jadi cara mengkonfigurasi DHCP cukup mudah. Saya maksimalkan dulu layarnya. IP DHCP client. Jadi Ether 1 itu bertindak sebagai, jadi Ether 1 akan menerima DHCP dari ISP. Jadi kita atur IP-nya dinamik Ether 1. Kita oke, kita tunggu sampai ya dia sudah mendapatkan IP. DNS-nya juga sudah otomatis, sudah ada. Kita tinggal centang allow remote request, terus kita apply, oke. Terus kita lihat DNS juga, gateway juga, DHCP. Nah, kita cek gateway, IP routes, ya sudah. Nah, kita tes ping ke Google. Oke, ping google.com. Ya, sekarang MikroTik kita sudah terkonek ke internet. Berarti konfigurasi yang ini sudah sukses. Ini yang saya blok. Kita ke konfigurasi 2, Ether 2. Kita atur IP address-nya XX, misalnya nomor peserta saya 1. Jadi IP address dari Ether 2 1.1. Oke, IP address. Karena Ether 1-nya IP-nya otomatis, maka muncul icon D, artinya dynamic. Nah, kita tambahkan untuk IP untuk Ether 2 1.1/24. Jangan lupa di bagian interface kita taruh 2. Terus kita oke. Ya, sudah berhasil. Selanjutnya IP address DHCP server tidak perlu dikonfigurasi. Terus kita buat fitur firewall. Kita buat konfigurasi firewall yang nantinya akan memblokir situs youtube.com dari traffic PC client yang terhubung ke di Ether 2. Jadi kita masuk ke IP firewall, filter rules, kita tambahkan protokol TCP in interface yang masuk dari Ether 2. Selanjutnya actionnya kita buat drop. Pada bagian advance kita taruh kontennya, misalnya youtube.com. Nah, kita klik OK dan rule untuk memblok YouTube sudah berhasil. Jadi paket TCP YouTube, jangan lupa taruh portnya. Kita lupa DST portnya 80, atau bisa kita berikan koma 8080 atau 443, karena YouTube biasanya tidak hanya menggunakan HTTP tapi HTTPS. Kita klik OK. Nah, sudah ada. Kita kembali ke soal. Ini sudah. Jangan lupa kita buat NAT, karena di nomor 3 ada NAT-nya. Cara buat NAT cukup mudah. Pada menu firewall kita masuk ke NAT, kita tambah, kita out interface-nya Ether 1. Action-nya kita buat masquerade. Jadi semua paket itu paket yang akan menuju ke internet, semua paket dari port 2 port 3 akan diarahkan atau out interface-nya ada di Ether 1, sehingga PC client yang terkonek ke Ether 2 dan Ether 3 dapat juga mengakses internet layaknya router. Selanjutnya kita konfigurasi bagian 10. Karena kita tidak punya WLAN, di sini kita ganti Ether 3. Berarti IP address-nya 100.1/24. IP address 100.1/24. Kita klik apply. Jangan lupa Ether 3, apply.
Berhasil. Selanjutnya, setelah mengatur IP, karena kita tidak ini akan dikonfigurasi pada perangkat access point, kecuali kita menggunakan MikroTik yang sudah ada wirelessnya. Sayangnya kita saat ini menggunakan MikroTik yang wirelessnya tidak ada. Jadi insya Allah saya akan membuatkan video yang nantinya akan membantu Anda bagaimana cara mengkonfigurasi dengan perangkat atau device yang sebenarnya. Kita kembali ke soal. Kita disuruh buat hotspot. Sebenarnya dengan membuat hotspot secara otomatis hotspot akan membuat DHCP. Jadi kita coba IP hotspot, kita buat hotspot setup. Jadi ada wizardnya. MikroTik sudah menyediakan wizard yang dapat membantu pengguna untuk membuat layanan hotspot secara mudah. Jadi kita tinggal next. Ya, 100.1 next. Sudah benar. Nah, ini bagian soal nomor yang tadi, seperti yang saya bilang tadi, DHCP poolnya juga sudah dibuat oleh si hotspot secara otomatis. Ya, tetapi di sini kita perlu ubah karena yang dikonfigurasi itu sampai 254. Di sini kita tinggal ganti saja 254 dengan 100. Setelah itu kita next. DNS name-nya jangan lupa. DNS name-nya di sini diminta DNS name-nya sekolah tercinta, artinya SMK Negeri 4 Gorontalo. SMK 4 Gorontalo.sch.id. Oh, ternyata DNS name-nya 8888 atau 8844. Itu DNS-nya Google. Nah, di bagian DNS name-nya yang nama sekolah yang nantinya akan tampil. Kita misalnya hotspot.smk4 Gorontalo. Next. Kita buat username-nya admin. Ya, next. Oke, sudah berhasil dibuat. Kita kembali ke soal. Kita diminta untuk merubah tampilan, tapi kita akan langkahi dulu. Kita akan menyelesaikan soal nomor 15 dan 16 dulu. Buatlah 2 user. Kita buat. Tapi untuk membuat user tersebut kita harus buat profil. Profil guru, user profil, cukup mudah. Guru. Kita buat profil guru unlimited, oke. Dan profil siswa bandwidthnya dibatasi. Dan profil siswa bandwidthnya 256k/256k. Artinya upload dan downloadnya dari user tersebut adalah 256. Setelah itu kita akan buat user. Misalnya usernya untuk siswa Adiatno, passwordnya Ongka. Siswa kita oke. Terus kita buat lagi satu siswa, misalnya Selfie Ngadi. Sorry, bukan. Terus kita buat profilnya siswa. Oke, terus kita buat lagi untuk guru Febri TKJ. Ini profil untuk guru. Terus untuk Asmar, passwordnya Amir. Untuk guru ya. Sudah, jadi kita sudah membuat 2 user, 2 guru. Oh, tapi soalnya diminta untuk buat guru ya. Anda bisa berkreasi lah agar tidak terlalu monoton dengan soal. Namun kalau pada saat ujian ya kita harus membuat user sesuai dengan soal. Terus kita diminta untuk membypass website. Sebenarnya websitenya bukan website ini.
namun BNSP. Nah, agar lebih kreatif lagi saya ubah. Jadi Anda bisa mengubah sesuai dengan keinginan. Misalnya yang mau di bypass Facebook atau Twitter atau Instagram, ya bisa, terserah. Menu yang pasti yang harus kita ketahui adalah di mana menu bypassnya. Menu bypassnya di wall garden. Kita tambahkan, kita dst host www.eliterasi.smkn4gorontalo.sch.id. Oke. Nah, secara otomatis di bagian wall garden biasanya muncul website tersebut. Nah, jadi website tersebut dapat diakses oleh user. Selanjutnya kita tinggal kita tinggal file. Ya, kita akan modifikasi file ini. Jadi loginnya maunya siswa ini ada tulisan sekolah. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah tampilan login. Kita coba lihat, kita coba buka. Jadi kita butuh sedikit pengetahuan tentang bahasa pemrograman web, HTML atau CSS dasar. Kita akses tampilan loginnya. Ya, kira-kira tampilan loginnya seperti ini. Ya, kita tunggu sampai loadnya berhasil. Ya, kira-kira tampilan loginnya seperti ini. Nah, kita diminta untuk menambahkan selamat datang di sekolah tercinta. Tinggal copy saja. Kita masuk ke folder loginnya, kita buka menggunakan Notepad++. Bisa menggunakan Notepad biasa. Oke. Kalau Notepad++ nya sudah terbuka, kira-kira tampilannya seperti ini. Oke, kita tinggal pastikan selamat datang di sekolah tercinta. Sudah taruh BR artinya akan di enter ke bawah. SMK Negeri 4 Gorontalo by TKJ. Kita simpan. Nah, kita coba refresh, nanti di sini tampil. Ya, ini sudah siap di-upload. Jadi kita tinggal upload. Kita tinggal ubah. Di sini ada foldernya. Jadi kita tinggal ubah namanya hotspot baru. Nah, kita tinggal upload ke Winbox ya. Ada filenya, kita tinggal upload ke sini. Oke. Nah, nanti dia ke upload, tapi kita taruh di atas. Agak susah memang untuk agar dia bisa diakses dari luar. Ya, kita lihat saja apakah bisa kita atur di bagian server profil. Nah, menunya tinggal kita arahkan ke hotspot baru. Nah, terus loginnya kita atur untuk login HTTP saja, tidak perlu menggunakan cookie. Oke, kita coba di browser. Kita buka browser lagi, kita tes login. Kita tes akses, nggak perlu lagi karena web tampilan loginnya sudah diupload, jadi sudah ada di menu
mikrotiknya. Kita tinggal buka 100.1, enter. Ya, kalau berhasil biasanya muncul tampilan dari si mikrotik login. Nah, kita tunggu. Oh ya, sorry, kita harus ubah dulu konfigurasi networknya, karena network 3 itu connect di wireless, sedangkan wireless saya berarti network 3 harus kita arahkan ke host only adapter. Kita oke. Kita atur IP-nya di adapter 3. Seratus. Ya, masuk ke halaman login. Kita tinggal login menggunakan username dan passwordnya. Misalnya kita login menggunakan user si Adiatno. Passwordnya ongka, enter. Nah, kita nantinya berhasil login. Nah, dan nantinya diarahkan ke halaman-halaman sesuai dengan keinginan kita. Kalau connect ke internet, contoh ini, kita sudah connect ke internet melalui router. Kita bisa buka Facebook, kita bisa buka Wikipedia. Ya, saya rasa sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung email ke saya agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.